Shalom buat kita semua. Saat ini saya ingin bagikan pengalaman tim persekutuan di Jayapura. Memang di Wamena ada, tapi di Jayapura ini bagaimana kita mulai dan bagaimana kita bangun tempat doa ini. Bagaimana proses awal pada saat kami bangun rumah doa ini. Pertamanya itu begitu pada saat kami satukan pikiran untuk bangun, itu banyak sekali rasa khawatir, luar biasa sekali. Pertolongan dari Tuhan semua itu bisa berjalan, dan juga secara pribadi yang saya lihat mujizat awal pada saat kita memulai itu melalui kayu. Sebenarnya kayu itu kami pesan itu dari Kejem tuh 2 kubik 10 batang, tapi ternyata trek waktu itu malam hari bawa, ternyata bukan 2 kubik 10 batang, tetapi 2 kubik 32 atau 33 batang. Terima kasih juga buat kakak-kakak, teman-teman yang sudah membantu kami dalam proses pembuatan rumah doa ini. Terima kasih. Suka duka yang kami alami dalam perjalanan ini, tahun 2019 kami mulai berkumpul, mulai diskusi, dan itu pun tidak menentu. Kalau ada waktu kita kumpul, kalau tidak ya hanya begitu saja. Sampai mulai pertengahan tahun ya kita sudah mulai kumpul dan tentukan waktu, yaitu hari Jumat kita buat setiap jam 5-6 kami mulai berkumpul dari kos ke kos, dari rumah ke rumah. Waktu dalam kami berkumpul itu kami mulai bahas tentang bagaimana hidup ini harus kita buat, ke depan harus seperti apa. Wamena Tibu Mada, tapi di Jayapura kami tidak bergerak. Sekalipun anak-anak banyak, tapi bagaimana ini harus kita buat. Ide-ide ini mulai muncul. Akhirnya kami rasa beban dan rasa terpanggil juga. Dan mulai situ kami mulai serius, mulai berdoa dan bergumul masalah tempat. Tuhan, kalau memang Allah yang kami sembah ini, Engkau Allah yang benar, ada yang ciptakan tanah dan semua ini, kami percaya Engkau akan buka jalan buat kami. Engkau akan memberikan tempat bagaimana kami bisa memulai, bisa bersekutu dengan tempat yang nyaman. Akhirnya suatu hari saya bertemu dengan kakak Nelson Urpon. Kami diskusi dan berbicara. Sambil bicara dia ajak saya ke rumahnya dan saya langsung bicara, "Aduh kakak, ada tempat begitu kak." Langsung sore itu dia antar kami sama-sama ke lokasi. Begini, langsung bicara, "Aduh kakak, di sini saya bisa buat kandang atau dengan kebun kak." Detik itu juga kami ke Jalan Matoa, ke kakak laki-laki yang punya hak. Ketemu langsung dengan istrinya dan istri telepon sama suaminya dan oke, sudah, kalau mereka mau buat sambil jaga tempat silakan. Sudah, saya langsung mulai eksekusi, bikin kebun, bikin kandang langsung di belakang situ. Setelah saya bikin, ini tempat nih kayaknya bisa buat tempat doa ini untuk sementara waktu begitu. Akhirnya saya ajak adik-adik itu untuk pergi lihat tempat dan kita sudah, setelah kita melihat tempat itu ya berbicara, diskusi apa yang kita harus buat, langkah apa yang harus kita buat. Akhirnya kita sudah mulai kumpul uang 1.000-2.000 apa yang ada pada kami, kan awal yang kita mulai buat. Dana awal sudah mulai terkumpul itu dari bulan Juli sampai Agustus 4 juta. Dari dana itu kami sudah mulai berpikir, sudah apa yang ada pada kami ini sudah kita mulai eksekusi. Akhirnya kita mulai pesan kayu dan lain sebagainya. Awalnya kami mulai nanti bagaimana, tapi berjalannya waktu kami mulai pikir bahwa Allah yang kami sembah ini bukan Allah yang biasa-biasa, Allah yang menyediakan segala sesuatu. Akhirnya kami tetap konsisten dan maju dan kami komitmen jalan.
Begitu kami melangkah, Allah sudah mulai mengirimkan berkat dengan berbagai macam sumber. Ada dari teman-teman dong sumbang berupa uang, ada yang sumbang berupa barang. Akhirnya awalnya itu kami bagaimana nanti dana dari mana dan bagaimana kita akan kerja, tapi kami bingung waktu itu. Tapi begitu mulai kesini malah barang yang banyak yang kumpul, material sudah banyak yang kumpul, dan kami bingung, sudah tidak ada tenaga untuk kita kerja. Itulah cara Tuhan. Kami mulai kerja itu 16 Oktober 2019, dan Oktober November kami kerjakan dalam 2 bulan itu. Dan saya salut kepada adik-adik, ada sesuatu yang membuat mereka, menggerakkan mereka untuk kerja bangunan rumah doa itu. Akhirnya dalam 2 bulan itu bisa selesai dengan aman dan baik. Dan kami rapat kembali, dan waktu dalam pembangunan itu tidak ada kendala yang kami alami, seperti sakit kah, seperti jatuh kah, atau masalah. Tidak ada kendala, tidak ada yang kita alami. Bangunan jalan mulus. Dan kami mulai diskusi, kayaknya kelihatannya kita bisa mulai doa ini. Akhirnya kami memutuskan tanggal 28 Desember 2019 untuk rayakan acara pengucapan syukur sekaligus dengan Natal. Ketika kami melihat pengalaman waktu kami membangun rumah doa ini, yang kami pelajari adalah, yang pertama adalah mujizat itu akan terjadi kalau kita bertindak. Itu pertama. Dan yang Allah membutuhkan itu orang-orang yang banyak mau bertindak. Perubahan terjadi bukan karena berteori, bukan banyak perkata-kata yang kita bicarakan, tapi perubahan akan terjadi kalau kita bertindak. Kita tidak usah berpikir sesuatu yang datang baru kita mulai, tapi mari sekarang kita memulai. Apa yang ada pada kita itu yang kita harus mulai. Jangan kita tunggu orang baru kita mulai, itu tidak boleh. Itu gaya lama. Jadi Anda dan saya adalah ini tahun perubahan nih, kita punya cara harus berbeda. Jadi itu yang mau saya sampaikan. Adik-adik, apa yang ada saat ini Allah sedang berbicara dengan cara apa, itu Anda tangkap cepat dan Anda langsung kerjakan. Jangan tunggu, ide yang Allah kasih itu nanti akan hilang kalau kau tidak praktikkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur tidak terasa kalau sekarang ini sudah tiba 1 tahun kami mulai di Jayapura persekutuan doa ini. Memang ya, kami memang secara manusia banyak pikiran, banyak tawaran, banyak pertimbangan, tapi ketika kami bersama Tuhan, rasanya begitu terjadi gampang dan semuanya enak. Itu keajaiban Tuhan. Selamat ulang tahun Atibum Jayapura. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat melayani. Selamat ulang tahun buat Atibum wilayah Jayapura. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat ulang tahun.